Halo anak-anak kelas 2 semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 6, yaitu merawat tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang hewan di sekitarku, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan belajar 3 muatan pembelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga PJOK. Materi yang akan kita pelajari dari PPKN yaitu tentang aturan yang berlaku di sekitar kita. Dan pada materi Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca dan juga huruf kapital pada teks bacaan cerita. Dan materi yang akan kita pelajari pada muatan pembelajaran PJOK yaitu tentang variasi gerak berjalan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita akan simak terlebih dahulu video pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan dia adalah Mika. Mika memiliki hewan peliharaan loh di rumah. Hewan peliharaan Mika adalah seekor kucing yang dinamai Coki. Mika sangat sayang dengan Coki. Saking sayangnya, Mika membawa Coki ke sekolah bersamanya secara diam-diam tanpa diketahui orang tua dan ibu guru. Pada waktu istirahat tiba, Mika mengenalkan Coki kepada teman-temannya. Ternyata semua teman-teman Mika sangat suka dengan Coki. Karena asik bermain dengan Coki, mereka mengabaikan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Ibu guru pun marah dan menegur mereka karena tidak mengerjakan tugas. Karena mereka tidak menaati peraturan yang ada dalam kelas, maka mereka pun mendapat hukuman. Nah, anak-anak, dari cerita Mika dan teman-temannya, apa yang bisa kita pelajari? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Iya, benar sekali. Kita harus selalu menaati peraturan, baik itu yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar, ataupun di dalam rumah. Nah, sekarang coba anak-anak ingat kembali peraturan-peraturan apa saja yang ada di sekolah kita. Setelah itu, anak-anak bisa tuliskan ke dalam buku ataupun dalam lembar kertas yang kemudian kalian bisa foto dan kirimkan melalui link form yang sudah Ibu sediakan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali menyimak cerita Mika dan teman-teman. Pasti kalian sudah penasaran kan? Langsung saja, mari kita simak. Setelah mereka selesai menjalankan hukuman yang diberikan oleh ibu guru, Coki, hewan peliharaan Mika, dititipkan kepada penjaga kebun sekolah supaya Mika dan teman-temannya fokus dengan pembelajaran yang diberikan oleh bu guru. Pada pembelajaran ini, Mika tampak senang sekali karena Mika dan teman-temannya membaca banyak sekali cerita-cerita tentang hewan yang ada di sekitar. Mika semakin senang saat ia bersama ibu guru berlatih membaca puisi tentang hewan peliharaan kucing. Setelah asik berlatih membaca teks puisi, ibu guru memberikan tugas kepada Mika dan teman-temannya, yaitu membuat cerita dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan aturan yang tepat. Akan tetapi, ternyata Mika tidak tahu bagaimana aturan yang tepat dalam menulis teks cerita. Karena Mika tidak tahu, akhirnya Mika bertanya, dan ibu guru pun menjelaskannya kepada Mika. Penulisan cerita yang tepat salah satunya adalah dengan memperhatikan penggunaan tanda baca, ejaan, dan huruf kapital yang benar. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya.
Setelah dijelaskan oleh ibu guru, akhirnya Mika pun mengerti dan akan menulis cerita tentang kucingnya. Nah, anak-anak, kalau Mika menceritakan tentang kucing kesayangannya, kira-kira kalau kalian jadi Mika, apa yang akan kalian ceritakan? Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah atau hewan favorit? Ayo, sekarang coba anak-anak buat cerita singkat tentang hewan peliharaan atau hewan favorit kalian. Tulis di dalam kertas dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Setelah selesai, anak-anak bisa foto dan kemudian kirimkan melalui link form Google yang sudah Ibu sediakan. Jangan lupa, cerita kalian harus menggunakan penggunaan tanda baca dan juga huruf kapital yang benar ya, sesuai dengan materi yang telah kita lihat di video Mika sebelumnya. Anak-anak, cerita Mika belum selesai loh, masih ada kelanjutannya. Jadi sekarang, mari kita simak bersama-sama kelanjutan dari cerita Mika. Setelah pulang sekolah, Mika dibantu oleh ibunya menyelesaikan karangan cerita tentang hewan peliharaannya. Setelah selesai, ibu mengajak Mika untuk memberi makan ayam di halaman belakang. Ketika sampai di depan kandang ayam, Mika sangat senang sekali karena ia dapat melihat induk ayam beserta anak-anaknya yang kecil makan biji-bijian yang ditaburkan oleh Mika. Melihat gerakan ayam makan dan berjalan, Mika pun tertawa geli, karena menurutnya itu adalah hal yang lucu. Mika pun akhirnya menirukan gerakan ayam yang ada. Tahukah kamu, ternyata gerakan itu ada namanya loh. Apa saja itu? Mari kita simak materinya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya adalah berjalan, melompat, dan berlari. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai variasi gerak berjalan. Variasi gerak berjalan diantaranya adalah langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan sambil mengayunkan lengan. Bagaimanakah cara melakukan langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan sambil mengayunkan lengan? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Nah, anak-anak, jadi begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang 3 materi yang kita pelajari hari ini? Atau anak-anak masih ada kesulitan? Jika anak-anak masih ada kesulitan, kalian bisa menghubungi ibu langsung untuk bertanya mengenai kesulitan yang kalian hadapi. Jangan lupa, tugasnya dikerjakan ya. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.